sebelum itu terjadi, jauh hari kalau kita tilik ke belakang berdasarkan fakta sejarah, Batang ini sudah ada bahkan sejak sebelum Majapahit ada. Bisa saya katakan demikian berdasarkan bukti dan referensi sejarah, termasuk salah satunya yang ada di Gingsing, Pemandian Balai Kambang. Itu salah satu bukti bahwa Kabupaten Batang ini sudah ada bahkan sejak sebelum zaman Majapahit. Mengapa bisa saya bilang demikian? Referensinya adalah pada waktu itu orang-orang China yang ingin belajar agama Buddha di Palembang ini sudah menyebut dengan sebutan Bataah atau Batang, sezaman dengan Demak. Kalau dalam bahasa Pala namanya Tema, Pemalang. Nah, sejaman dengan itu jauh hari, Mas, ya. Ini agar panjenengan semua sedikit mengerti di mana kita berada. Kalau kita tidak tahu di mana kita berada, kita nggak bisa melangkah kemana-mana. Dari adanya gelaran wilayah yang sedemikian luas yang dimaksud dengan tadi Mas Tono bilang Alas Roban, ini wilayahnya sangat luas sekali. Alas Roban itu dulu digambarkan dalam sebuah lontar. Saya punya lontarnya. Saya alhamdulillah bisa membaca Sanskerta, sehingga saya bisa langsung mengartikan di sini, mengaplikasikannya dalam bahasa Indonesia. Ini kurang lebih sekitar 18.000 kilometer. Jadi Batang ini bukan kabupaten baru sebetulnya, bukan tempat baru atau bukan wilayah baru, meskipun secara definitif menjadi kabupaten sekitar tahun 1956. Kembali kepada cerita yang tadi di awal saya kemukakan, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengutus beberapa orang, diantaranya adalah Tumenggung Paurkso untuk membabat Alas Roban dijadikan area persawahan. Kenapa harus dijadikan area persawahan? Karena untuk ditanam padi, guna mempersiapkan logistik bagi para prajurit Mataram yang nantinya akan ngeraman atau menyerang Batavia, yang pada waktu itu VOC kantornya di Batavia. Perencanaan ini seperti yang tadi saya katakan terjadi tahun 1610, 6111 sampai dengan 1613, 3 tahun perencanaan ini. Kemudian pada tahun 1614 berbondong-bondong prajurit Mataram yang sebelumnya Makuwon atau berada di Kabupaten Batang ini berkumpul di sini, dilakukan gladi atau olah perang, olah kridani ngayudo dan lain sebagainya, sehingga menjadi prajurit-prajurit yang handal yang nantinya diharapkan untuk bisa mencapai kemenangan melawan VOC yang ada di Batavia. Namun tidak gampang untuk babat Alas Roban yang ada di wilayah kita ini, karena digambarkan Alas Roban ini dijaga demit-demit seperti ini nih. Seperti demit-demit ini kalau bahasa sekarang itu demit, tapi itu bahasa apa ya, disamarkan, dipandegani yang namanya Dadung Awuk. Nah, sehingga banyak prajurit Mataram yang tiba-tiba meninggal dunia. Tentu karena ini adalah sebuah cerita, perkara meninggalnya juga mungkin karena sakit ya, tapi pagi sehat, sore sakit. Digambarkan Janmo moro, janmo mati, soto moro, tumekeng lampus. Artinya ketika Mas Simon ini datang, tahu-tahu mati karena mungkin di situ banyak nyamuk yang mempunyai gigitan yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Jadi itu digambarkan seperti itu. Janmo moro, janmo mati. Siapapun yang datang ke situ kebanyakan karena tidak tahan terhadap gangguan baik cuaca dan lain sebagainya, sehingga menemui ajalnya. Dan ini menjadikan
Ki Baurekso saat ini timbul tanda tanya, ada apa kok prajurit Mataram ini banyak yang mati di Alas Roban? Setelah diteliti, ternyata mendapatkan gangguan dari Dado Ngawuk dan anak buahnya. Nah, Dado Ngawuk ini wajahnya seperti apa? Yang namanya siluman itu wajahnya ya mungkin kayak Mas Sulis dan sebagainya. Mohon maaf ini Mas Habib. Saya teruskan. Karena saking penasarannya Baurekso yang konon kabarnya ini sakti, yang dulu di Uleri ada yang namanya Radio Baurekso Sakti. Ini meneliti sampai jauh ke tengah Alas Roban. Banyak korban-korban dari prajurit Mataram ini yang meninggal tanpa sebab. Akhirnya diketahui, kemudian dua orang tokoh, satu dari tokoh siluman dan satu dari tokoh ulama yang namanya Ki Baurekso itu tokoh ulama, Pak, Mas, ya. Tokoh ulama. Jadi bukan karena beliau namanya Baurekso kemudian dia bukan ulama, bukan, dia ulama. Karena Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sendiri juga seorang ulama. Udah biarin aja. Sebentar ya. Halo. Sebentar ya, masih pengajian. Jadi saya teruskan kembali bahwa setelah diteliti, akhirnya mereka berdua tokoh ini bertemu, adu kesaktian. Akhirnya Dado Ngawuk tewas atau kalah oleh Baurekso. Setelah Dado Ngawuk kalah, sebelum menemui ajalnya, membuat sebuah perjanjian. Oke, Alas Roban bisa kamu babat untuk dijadikan area persawahan, tetapi saya punya anak buah, tolong berikan bagian pada kami. Dari situ saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata yang dimaksud siluman itu bukan hanya setan, tapi juga manusia. Karena mana ada setan ping beras itu nggak ada. Mungkin bentuknya orang-orang jahat atau apapun juga yang menguasai wilayah Alas Roban. Karena mereka minta bantuan dari panennya padi yang ada di Alas Roban. Setelah disepakati, oke, nanti kita beri kamu dari bagian apa yang kami tanam. Tetapi tidak sampai di situ toh. Gangguan yang dilakukan oleh Raja Siluman ini diteruskan oleh anak buahnya. Anak buah Dado Ngawuk ini ada yang cukup sakti, mandraguna, Rojo Lim, yang namanya Kolo Dubrikso. Nah, Kolo Dubrikso ini luar biasa sakti. Saya tidak tahu kesaktiannya seperti apa, tapi saya ini hanya menirukan babat Alas Roban. Yang dimaksud sakti itu mungkin kalau dicubit begini nggak sakit. Barangkali seperti itu. Kolo Dubrikso ini seringkali mengganggu. Sawahnya sudah dicetak, semuanya sudah dalam posisi baik, padinya sudah mulai tanam, tapi Kolo Dubrikso ini dan beserta anak-anak buahnya mengganggu aliran sungai. Sungai yang diganggu itu kadang-kadang ditumpangi batu dan lain sebagainya, sehingga aliran sungainya kadang-kadang macet sama sekali, sehingga sawah yang dicetak ini tidak bisa efektif menjadi sawah dan tidak panen, artinya gagal panen. Ini membuat Baurekso semakin jengkel, sehingga beliau khalwat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi petunjuk, ada apa sebetulnya. Ada yang namanya Sungai Sigowo, kalau sekarang itu Sungai Keramat di Batang sana. Itu ditumpangi atau dirobohi pohon yang besar.
Tapi karena kesaktian Pawrekso, akhirnya batang tersebut bisa diangkat. Nah, peristiwa ngangkatnya batang kayu ini, kalau dalam bahasa Jawa itu disebut ngembat watang. Ngembat watang inilah yang akhirnya dijadikan idiom menjadi batang. Tapi tidak sampai di situ gangguan Kolotubrikso. Karena marah, batang kayunya ini diangkat hanya dengan tangan kiri oleh Pawrekso. Dia akhirnya gelut bertempur 1 lawan 1. Dan innalillahinya Pawrekso kalah. Orang sakti juga bisa kalah, karena yang dihadapi lawan yang tangguh, lawan yang kuat. Setelah kalah oleh bapaknya Ki Pawrekso yang namanya Ki Ageng Cempaluk, diberi saran, kalau kamu ingin menang, 1, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar. Kolotubrikso ini punya adik yang cantik jelita, Tubriksowati namanya. Dekati adiknya. Kalau yang diperintah mendekati ini Mas Tono atau Mas siapa ini mungkin langsung, tapi karena beliau ini seorang ulama, ya memohon petunjuk dan lain sebagainya, sehingga si cewek cantik adiknya si Kolotubrikso ini bisa jatuh cinta. Tujuannya adalah untuk meneliti, menyelidiki, kok bisa sehebat itu Kolotubrikso, sehingga mendapatkan bocoran dari adiknya yang akhirnya jatuh cinta dengan Pawrekso ini, bahwa kakak saya punya pedang pusaka yang namanya pedang Swedang. Dengan pedang Swedang ini akhirnya si adiknya ini, tolong colongake, ambilkan pedang milik kakakmu, berikan kepada saya. Sing jenenge wong cinta kan gitu ya Mas. Nah, akhirnya diambil pedangnya, diberikan kepada Pawrekso, dan pedang itulah yang digunakan untuk membunuh Kolotubrikso. Sampai diceritakan kali si Gowo ini kalau apa ya, si Gowo sini Gowo ya Mas ya, Gowo ya. Tapi bukan di sini, kali Gowo sana. Itu kenapa disebut dengan si Gowo? Itu karena darahnya itu, air sungainya itu bercampur dengan darah, seperti kalau pepaya diremes-remes itu jadi kental gitu loh. Hanya menang. Itu bagian dari cerita yang bercampur dengan legenda. Nah, setelah tahun 1614 ada 2 orang yang diutus ke sana sebagai panglima. Satu Pawrekso, yang satunya Raden Uposono. Dua-duanya seorang ulama. Ternyata di Jakarta mengalami kekalahan. Banyak prajurit Mataram yang mati terbunuh. Kalau yang kelasnya prajurit rendah itu ditembak. Kalau yang kelasnya ini perwira, ini dipotong kepalanya. Akhirnya marah. Sultan Agung Hanyokrokusumo marah. Beliau sangat keras, orangnya keras. Bisa digambarkan, beliau orangnya sangat keras. Tidak boleh ada kekalahan. Kalau Napoleon punya slogan Vini, Vidi, Visi, beliau mungkin lebih dari itu. Jangan bawa berita kekalahan ke Mataram. Tapi karena memang kenyataannya kalah, banyak prajurit yang akhirnya tidak bisa kembali lagi ke sana. Tetapi karena yang Uposonto ini punya anak perempuan yang cantik,
yang akhirnya menjadi garwa selir, yang diperistri oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau bernama Ratu Prahilo. Nah, Ratu Prahilo ini cikal bakal banyak raja-raja Mataram yang ada, yang sampai sekarang turunannya banyak berada di Kabupaten Batang. Karena Ratu Prahilo ini mempunyai beberapa orang anak, Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat 3. Ini banyak di sini. Ratu Prahilo ini mendapatkan gelar setelah beliau ditunjuk oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk menjadi bupati, menguasai di wilayah Kadipaten Batang. Akhirnya mendapatkan gelar atau julukan Kanjeng Ratu Batang. Jadi yang tadinya Ngembat Watang akhirnya dipakai nama tersebut untuk memberikan nama gelar kepada Ratu Prahilo. Ini sangat luar biasa. Bahkan pada tahun kemarin, pada saat Bapak Bupati Yoyo Ryo Sudibyo menjabat, Hamengkubuwono yang ke-10 menyatakan bahwa saya juga termasuk keturunan Batang. Dari mana? Dari Amangkurat. Amangkurat inilah yang akhirnya menyebar di Kabupaten Batang. Tapi mereka banyak yang menyembunyikan identitas atau jati diri. Misalnya Mas Wawan ini keturunan dari Ratu Prahilo, tentu saya juga tidak tahu meskipun saya tetangganya. Nah, kemudian setelah era Ratu Batang, sebelum era Ratu Batang, ini Raden Uposonto atau Ki Ageng Uposonto ini menjadi bupati, dan sebelum itu ada bupati lagi. Saya catat tadi, catatan saya ini di HP jadi sedikit agak kredit ya Mas. Saya buka ya, catatan tangan. Saya artikan dalam dari lontar. Ini saya ambil intisarinya aja dari lontar, ini saya catat ini. Banyak bahasa-bahasa Jawa kuno yang mungkin kalau saya sebutkan di sini jenengan kurang memahami. Makanya saya ambil intisarinya aja. Kalau yang mau merokok silakan rokok Mas, rokoknya ini dikasihkan Mas juga ya. Jadi perjalanan panjang lahirnya Kabupaten Batang setelah 1614. Ini setelah peperangan antara Mataram dan VOC. Ini kalau saya bahasa Indonesia kan seperti itu. Pemerintahan Batang lemah ketika saat ditinggalkan oleh Sri Ratu Prahilo atau Kanjeng Ratu Batang, atau Ratu Wetan atau Raden Ayu Prahilo. Kemudian dirubah oleh VOC. Batang berada di bawah Karesidenan Pekalongan. Kemudian menjadi sebuah kabupaten yang berdiri sendiri tahun 1966. Catatan demi catatan dikumpulkan. Saya mengumpulkan ini. Tak boleh juga ini catatan demi catatan. Tahun 1966. Ya. Untuk mencapai keakuratan Kabupaten Batang yang nanti semoga bisa saya selesaikan bacaannya, karena ini masih banyak pating merdil di lontar, itu masih belum bisa saya baca semua. Sehingga nanti barangkali dibantu oleh rekan-rekan yang ada, Mas Agus dan lain sebagainya, bisa membantu saya, meskipun penjenengan mungkin kalau baca Sanskerta agak bingung ya, tapi setidaknya menulis ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan sehingga generasi
yang sekarang ini bisa mengetahui cikal bakalnya Kabupaten Batang ini seperti apa. Sedangkan Pangeran Mandurarejo sendiri dilantik menjadi Adipati Batang itu tahun 1614 sampai dengan 1628 atas titah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan struktur pemerintahannya ketika VOC yang selalu ikut campur dengan akhirnya menjadi Kabupaten Batang ini menjadi semakin lemah. Pemerintahan Batang zaman Mataram tahun 1614, Bupati Batang yang dulu pertama bernama Pangeran Mandurarejo. Pangeran Mandurarejo ini hanya menjabat selama 1 tahun. Kemudian digantikan oleh adiknya yang namanya Raden Uposoto, itu pun menjabat selama 2 tahun. Jadi ada bayangan ya Mas, ada bayangan ya. Nama Batang berasal dari membuat Batang. Bahkan Batang itu sudah ada sejak sebelum Majapahit ada, namanya Bataah, sezaman dengan Pemalang atau Pemalang sekarang. Kalau Pekalongan nanti ada sendiri. Jadi apa korelasinya dengan tata kehidupan yang sekarang? Setelah tadi saya ceritakan dari bupati ke bupati sampai sekarang ini bupatinya dijabat oleh penjabat Bupati Bulani. Ini sudah berganti kepemimpinan. Banyak sekali. Saya mencatatnya ada banyak sekali. Sangat luar biasa ya, banyak sekali. Generasi muda Batak terutama ini mestinya menyadari bahwa kita yang berada di Tlatah Batang ini bukan tempat yang baru dalam percaturan perniagaan, baik perniagaan internasional maupun perniagaan lokal. Kalau sekarang di Batang ini berdiri KIT, ini zaman dulu Batang ini sudah terkenal Mas, sudah terkenal sampai di mancanegari. Bahkan digambarkan dalam lontar itu jejel riel api peta pencukit tepung taritis papan biar katingal lupa awet saking arjani projo. Itu memberikan sebuah gambaran di mana Batang ini sangat luar biasa. Ada pelabuhan besar dan lain sebagainya. Dan sekarang sejarah sepertinya terulang kembali. Cuma kalau dulu yang babat itu atas perintah Sultan Agung Hanyokrokusumo, kalau yang sekarang yang babat atas perintah tapi kejadiannya sama. Alas Sulba dibabat untuk kepentingan industrialisasi. Kalau dulu untuk industri padi, kalau sekarang untuk industri yang lebih modern. Banyak para raksasa yang didatangkan dari mancanegari. Nantinya di Batang ini akan banyak raksasa. Raksasa ekonomi, raksasa yang punya perusahaan-perusahaan besar, raksasa uang dan lain sebagainya. Nanti akan banyak di Batang ini. Sikap panjenengan semua bagaimana sebagai seorang santri? Tentu yang namanya raksasa barangkali nanti mempunyai perilaku yang kurang terpuji. Jenenge raseksa karo raseksa ini kalau sudah bergabung biasanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri, membentengi mental kita dengan mental yang kuat, tidak gampang tertarik dengan hal-hal yang kelihatannya menarik tapi menyengsarakan akhirnya. Sehingga Mas Tono dan rekan-rekan yang bergelut di bidang pendidikan untuk para santri ini saya sangat mengapresiasi, karena yang dididik ini bukan hanya pengetahuan ilmiah yang kaitannya dengan keduniaan, tapi mendidik agar masih mempunyai rasa malu. Wong Batang ini malu-malu Mas, termasuk saya juga. Ketika di Jakarta saya ditanya aslinya mana, saya kalau menyebutkan Batang itu rada malu. Harus saya ingui Batang ki sebelah timure Pekalongan. Kenapa malu? Karena Batang ini isinya ya, jenengan lihat sendiri. Tadi kalau jenengan dari sana ke sana banyak lampu lampu.
Ini sekarang sudah lumayan. Banyu Putih itu sudah bagus. Dulu Mas Wawan ini dolannya ke sana. Sekarang sudah nggak ada itu. Sekarang sudah jadi pusat kajian Islam. Tapi beberapa tahun yang silam, pada waktu saya masih remaja, ketika saya nunggu bis untuk pergi ke sekolah, dulu kalau nunggunya di sana, waduh saya ngamuk Mas. Nah, sekarang tidak lagi melakukan. Makanya kalau di Jakarta saya ditanya aslinya mana Mas, saya harus menyebutkan kota lain selain kota Batang. Saya bilang Batang mereka nggak ada yang tahu, tapi kalau Batang itu sebelah timur Pekalongan baru tahu. Nah, tahun-tahun terakhir ini Batang lumayan terkenal karena adanya KITB. Jadi, oh Batang yang ada KITB-nya, ya. Tapi kalau dulu saya harus membuat Batang gue sebelah timur Pekalongan. Dan di Batang ini terkenalnya hanya alas roban. Tapi kalau alas robannya dibabat habis, Batang tinggal apa ya? Tapi apapun itu adalah kesepakatan nasional di Batang harus ada yang namanya KITB. Kita harus punya keberanian untuk bisa membentengi diri kita sendiri dari pengaruh-pengaruh yang barangkali nanti berdampak negatif, terutama bagi generasi muda yang secara emosional masih labil. Karena yang namanya ekspatriat itu mereka membawa budaya mereka dari negara asal ke wilayah kita. Kalau di tempat sini ada orang minum botolan mungkin tidak diperkenankan, tapi di sana merupakan hal yang biasa. Karena saya hidup dari satu pulau ke pulau lain, dari negara satu ke negara lain, jadi minuman beralkohol atau minuman berkarbonasi tinggi di sana dibolehkan, tapi di sini kan dilarang. Sehingga harapan saya sebagai orang tua agar panjenengan membentengi diri. Jika nanti KITB ini berdiri definitif, sudah berkegiatan, kita harus sadar bahwa Batang ini harus berkembang lebih baik seperti slogannya. Caranya bagaimana? Ya kita bersatu padu. Kita bersatu padu. Kita tentu tidak bisa menolak kehadiran orang-orang dari luar, karena era yang sekarang disebut era modern. Kita nggak mungkin bisa menolak. Kita menjadi bagian dari pasar global atau global market. Yang harus kita lakukan adalah membentengi diri dengan iman, dengan pengajian-pengajian seperti ini, dengan pembekalan budi pekerti, sehingga ke depan diharapkan Batang menghasilkan para santri-santri yang qualified. Dan ini bukan tugas yang ringan, terutama bagi para ustaz, Pak Agus dan lain-lain. Ini bukan tugas yang ringan. Kalau hanya membuat orang pandai gampang, kasihkan HP, berikan tutorial, nanti Mas Kusri bisa. Tapi kalau untuk mencetak hati nurani yang peduli terhadap dirinya sendiri, mempunyai rasa malu terhadap Tuhannya, ini bukan perkara gampang. Butuh waktu, butuh kesinambungan, dan butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Dan yang tidak kalah penting adalah butuh contoh dari orang-orang tua semacam saya. Butuh contoh. Karena guru kencing berdiri, muridnya kalau kencing malah ngencingi gurunya nanti. Makanya butuh contoh, ya, contoh. Kita sebagai orang tua memberikan contoh yang positif agar Batang ini nanti menjadi pusat kajian Islam, bukan hanya slogan, tapi betul-betul menjadi sebuah wilayah yang Islamnya sangat Islamis sekali. Karena memang dari zaman dulu-dulunya Batang ini juga banyak para ulama, para habaib dan lain sebagainya yang akhirnya dikebumikan di Batang. Luar biasa. Kalau Demak itu kota wali, Batang
ada Syekh Maulana Maghribi dan lain sebagainya, dan itu butuh perhatian kita semua. Banyak makam-makam petilasan-petilasan para suhada, para waliullah yang tidak terurus ini membutuhkan sentuhan tangan, membutuhkan perhatian. Kalau hilang sejarahnya, kita nanti akan dianggap ngoyoworo. Saya berani berbicara karena ada bukti artefak. Bahkan di Batang itu sendiri abad ke-6 atau tahun 600 sebelum Masehi. 600 loh, kalau tadi 1614. Abad ke-6 itu sudah ada prasasti yang namanya Prasasti Sejomerto. Tempatnya di desa Sejomerto. Di prasasti itu digambarkan, ditulis dengan huruf pala bahasa Sanskerta. Kalau saya baca, dulu saya memperhatikan mas, tingginya sekitar 70 cm. Ada tulisan yang saya potong karena batunya itu cuel, kumpil, sehingga saya berikan titik-titik. Mihinan is anda dapu, Sapunta Selendra, Namanda Papanda, Sampula, Namanda Vininda Badravati, dan seterusnya. Ada 7 baris. Abad ke-6 ini Rasulullah lahir di Jazirah Arab abad ke-5, pertengahan abad menginjak abad ke-6. Di sini sudah ada peradaban. Bukti konkretnya bisa saya bilang ada di Sejomerto. Jadi Batang ini bukan tempat kemarin sore. Meskipun kalau saya di Jakarta dulu, kalau ditanya orang Batang saya malu. Saya tidak berani menyebutkan saya orang Batang. Batang itu sebelah timur Pekalongan, nah gitu, biar mudah. Karena dulu nggak ada yang tahu Batang. Ya tahu, tapi nggak terlalu mengerti di mana letak geografisnya Batang. Jadi Prasasti Sejomerto ini menunjukkan sebuah bukti bahwa pada abad ke-5 pertengahan sama menuju ke abad ke-6 di Batang ini sudah ada peradaban. Dibuktikan dengan prasasti atau batu bertulis yang ditulis dengan huruf pala bahasa Sanskerta. Bunyinya beda dengan bahasa Jawa kuno, beda, bunyinya beda. Dan itu dibuat atas perintah Raja Sailendra, persembahan kepada Dewa Siwa dan Padari Paramitswa. Sehingga kalau ada yang mengatakan atau ada sejarawan yang mengatakan bahwa di Jawa ini dulu sebelum Islam masuk atau sebelum agama Hindu Buddha masuk, orangnya penganut animisme dan dinamisme, enggak, bukan, tidak ada itu. Yang ada adalah orang Jawa ini sudah menganut kepercayaan namanya agama. Ada yang tahu nggak? Agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu yang disembah Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu Sang Hyang kosong. Kita tidak tahu apakah Rasulullah dulu pernah ke Jawa dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi tata cara mereka beribadah itu hampir mirip. Tempat ibadahnya namanya sanggar, kalau sekarang namanya langgar. Ini sangat luar biasa. Jadi tata kehidupan yang ada di Batang ini sudah diawali bahkan jauh hari sebelum Majapahit Sriwijaya ini ada, karena abad ke-5 menuju abad ke-6 di Jazirah Arab sana Rasulullah lahir. Jadi sudah berapa? 500 tahun lebih ya, hampir 600 tahun. Ini sudah ada mas. Tapi belum ada Kecamatan Banyu Putih, belum ada Kecamatan Limpo, belum ada. Semua masih berupa hutan lebat, alas roban. Sing soto moro soto mati, jan moro tumeking lampus. Hewan datang mati, manusia datang mati. Sampai yang datang kesan mungkin kejelumuk jurang akhirnya mati. Nah orang Jawa ini asalnya dari mana? Itu nanti akan kita bahas pada saat pertemuan berikutnya. Suku Jawa ini, kita dibilang suku Jawa. Apakah Jawa ini suku? Bukan. Jawa ini bangsa.
Saya pernah berjalan sampai di Suriname, sampai di Madagaskar. Orang Jawa di sana. Tata kehidupan di Suriname itu sama seperti tata kehidupan di Jawa. Sampai di Madagaskar, Pantai Gading sana. DNA darah kita sama persis seperti DNA darah orang Papua. Papua itu dulu banyak Islamnya, Mas. Dan ini yang tidak terungkap oleh catatan sejarah. Tapi sekarang di Papua mulai ada gerakan Islamisasi, akan kembali sejarah ini. Alhamdulillah. Karena bagi saya Papua ini kalau dulu tahun-tahun kemarin seperti kampung kedua, saya sering datang ke sana. Jadi kembali lagi kepada sejarah Kabupaten Batang ini, diawali dari yang tadi sampai akhirnya sampai sekarang. Ini perubahannya sudah cukup baik, tapi harus menjadi lebih baik. Menjadi lebih baiknya bagaimana? Ya generasi muda ini nanti yang akan meneruskan, mempunyai satu pemikiran yang inovatif, kreatif. Tidak hanya setiap hari hanya lihat HP. Kalau sekarang gampang, Mas ya, lihat HP, Google, tanya Pak Google, muncul. Tapi juga banyak hal-hal yang mesti di screening, karena tidak semua yang muncul di HP ini merupakan pembelajaran yang positif. Kalau sampai pengen lihat udel orang India, tinggal udel India, nanti muncul semua. Jadi kemarin pada waktu di Jakarta, saya juga memberikan satu berbicara di depan forum. Untuk menghancurkan sebuah bangsa itu tidak perlu mendatangkan tentara, cukup hancurkan dulu budayanya. Apakah sampean semua mau budaya asli Kabupaten Batang hancur? Monggo. Tapi saya mempunyai titipan pesan yang sangat luhur agar kita bersama-sama menjaga tata adat budaya asli Kabupaten Batang. Apa saja itu? Ya termasuk pengajian seperti ini, bersih desa, salawatan, dan lain sebagainya. Ini budaya asli orang Batak. Selamatan, rotipan, rebanan, dibilang Arab. Ini Arab itu nek rebanan ini nyolong Arab, wayang Arab, barungan Arab. Bagi saya nggak masuk nalar karena saya orang logika. Ini tugas daripada generasi sekarang dan generasi berikutnya untuk melestarikan tata adat budaya dan kesenian khas Batak. Ono kuntulan, ono barungan. Barungan itu sama pikir apa? Itu yang menciptakan Sunan Mundung, Mas. Bukan main-main. Untuk mengislamkan orang dengan cara syiar seperti itu bukan main-main. Tapi banyak orang yang salah dalam pemahaman, barungan dianggap haram. Bahkan aliran Bhairawa Tantra itu banyak kan dianut oleh orang Batak dan orang Wonosobo. Ada hal yang sangat luar biasa dalam aliran Bhairawa Tantra. Ilmunya luar biasa. Kalau Mas Wawan pengen belajar nanti ke sana. Kalau dipakai untuk nyenengi cewek, nah, pelek. Nek gua mencari kekayaan namanya ngepek. Nek gua membunuh orang dari jarak jauh namanya ini tempatnya. Itu aliran Bhairawa Tantra sekarang sudah nggak ada di sini, tapi berkembang pesat di India sampai dengan hari ini. Makanya orang India itu takut sama orang Jawa. Jadi sampean jangan malu kalau nanti keluar negeri ditanya orang Jawa, terkenal, Mas. Terkenal. Sebagai penghargaan orang Jawa ini, nama jalan-jalan di banyak dunia ini diberi nama Jalan Java.
Artinya apa? Di Belanda ada jalan Java. Pada waktu saya ke Dresden ada lorong ya Java. Wah, ini Jawa. Jadi Jawa ini luar biasa. Dan Jawa itu bukan suku, tapi Jawa ini bangsa. Nah, Batam ini bagian dari Jawa. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah bagian dari wilayah kerajaan Mataram. Yang pada waktu itu dimulai dari Sultan Agung, dari Joko Tingkir yang tadi dinyanyikan itu. Tapi nyanyinya jangan Joko Tingkir mangan cengkarong ya, atau jangan Joko Tingkir ngopi daun, jangan ya, nanti tak keplak ya, saya sakit hati. Saya kemarin soal ke makam Joko Tingkir ke sana, jadi saya kadang-kadang mikir ini kok Joko Tingkir ngopi daun ya. Boleh seperti itu. Kita harus menghargai ya, karena beliau di samping raja juga ulama. Iya, ulama yang luar biasa. Saya datang ke makamnya, dilarang mas. Jadi saya masuk ke sana, kemarin habis tarik, nggak bisa masuk. Saya telepon, kalau nggak bisa masuk. Di sana ada makamnya Raden Uposonto yang menjadi Pati Bakat juga. Kalau kita tidak mengenal sejarah, kita tidak akan tahu arah dari mana kita berasal, kemudian akan kemana kita. Seperti ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dari mana kita berasal, ke situ kita kembali. Mas Agus mau merantau juga, mulia juga ke Brangsong. Karena rumahnya di Brangsong. Jadi nilai kebangsaan yang ada di dalam hati dan pikiran kita ini jangan sampai kendor. Tadi dalam selawatan diselipkan NKRI harga mati. Luar biasa mas. Meskipun harga-harga kebutuhan dasar pokok di NKRI naiknya setengah mati, tapi tetap NKRI harga mati. Di dalam bahasa Sanskerta disebutkan Tanhono Dharmo Mangro. Tidak ada kesetiaan yang mendua. Mana itu? Kalau Mas Agus sudah punya cewek kok kesetiaannya mangro, itu berarti tidak setia. Tanhana Dharmo Mangro. Setia terhadap NKRI, bukan hanya setia, tapi kita wajib menjaga dengan cara menjaga wilayah kita masing-masing. Bukan berarti kita primordial, tapi rumah kita sendiri yang menjaga, musola kita sendiri yang membersihkan, lingkungan kita sendiri yang menjaga dan merawatnya. Sehingga apabila ada Janmo Monco yang melihat di wilayah kita ini menjadi terkesan. Setelah adanya KIT ini, sini Banyu Putih, Gowo ya, ini menjadi pelataran dunia yang akan dilihat oleh orang-orang dari seluruh dunia. Kewajiban sampai semua untuk membersihkan lingkungan, untuk bareng-bareng menjaga keamanan lingkungan, sehingga kabupaten ini bisa menjadi kabupaten yang maju. Bukan hanya maju pembangunannya, tapi maju mental, spiritualnya. Dan yang tidak kalah penting lagi, bahwa sekarang ini memasuki tahun politik. Dengan yang masih awal, jangan ikut-ikutan yang nggak benar, karena semuanya ngaku benar dan yang lain mengatakan bahwa yang ini tidak benar, punya saya yang benar. Pikir dan saring dengan akal dan hati nurani. Karena kalau kita nanti salah milih, jenengan salah milih cewek aja menyesalnya seumur hidup. Ya. Apalagi salah memilih pemimpin. Penderitaannya dari dunia sampai ke akhirat, kita akan dimintai pertanggungjawaban, Mas. Nah, para santri ini nanti saya memberikan input kepada Mas Tono maupun Mas Agus. Ini harus diberikan satu dasar pembekalan bagaimana mempunyai mental kepemimpinan. Karena mereka nanti akan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Seperti ada yang ada di dalam Al-Quran, bahwa masing-masing kamu adalah
pemimpin. Harus dibekali ilmu kepemimpinan. Pemimpin itu kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Sanskerta itu disebutkan seperti ini. Kalau nggak salah, tapi kayaknya nggak salah, saya belajar terus. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau ada salahnya berarti salahnya Mas Agus dan Mas Simon. Saya nggak ngaku salah. Pemimpin itu mempunyai jiwa yang terbuka. Tidak begini. Jadi pemimpin itu harus rendah hati. Rasulullah itu pemimpin. Jangan pikir Rasulullah itu orang miskin, bukan Mas. Istrinya itu konglomerat loh. Tapi beliau rendah hati, sandalnya pedot tali ini sendiri loh. Tapi sekarang sampean coba lihat pemimpin-pemimpin yang ada seperti apa? Naiknya Rubicon, ya kan? Kiri kanan cewek semua, luar biasa. Jadi jiwa seorang pemimpin itu harus rasa asih, mempunyai rasa welas, mempunyai rasa asih. Bagaimana mempunyai rasa welas kalau menjadikan tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya menjadi seorang santri? Jadi santri itu tidak mudah. Salah sedikit cewek sama kiai ini. Dan ini perjuangan yang nantinya akan mendadar panjenengan untuk menjadi Ksatria Linue. Jangan salah Mas. Santri ini bentuk lain dari perlawanan terhadap penjajah pada waktu zaman dulu. Pak Hasyim Asy'ari tidak mau membawa anak-anak didiknya bersekolah di sekolah umum, karena sekolah umum ini manifestasi dari penjajah. Luar biasa. Lelabuhane ratu paring sandang wong kawodan, paring payung wong kodanan, paring buka wong kaluwen, paring teken wong kalunyon, akaryo sukane wong kang lagi nandang prihatin. Berlatihlah seperti itu. Jadi dharma seorang pemimpin itu memberi makan kepada yang lapar, memberi payung kepada yang sedang kehujanan, memberi tongkat kepada yang sedang berada di tempat licin, dan ngayomi, memberikan rasa aman, rasa tentram. Itu dalam bahasa Jawa disebutkan seperti itu. Adakah yang selewat atau ada yang bertentangan dengan Al-Quran? Tidak ada. Pemimpin itu harus seperti itu. Rasulullah juga seperti itu. Beliau begitu ada orang minta kasih, bisa memberikan rasa aman. Nah, sampean sebagai santri mulailah sejak sekarang belajar untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Jangan hanya main HP, delungi cewek-cewek buhay. Cukup diwakili oleh Mas Simon aja yang itu dengan belajar. Karena nanti sampean salah atau sampean benar dalam menjalani rutinitas kehidupan dari seperti apa yang sekarang sampean jalani. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Saya dulu nakal, Mas. Makanya saya hidupnya sekarang belajar. Coba kalau dulu saya anut dipimpin oleh orang lain, buat guru dan lain sebagainya, mungkin saya sekarang udah jadi presiden. Makanya pembelajaran bagi sampean yang menjadi santri ini ikut apa kata kiainya, samina watona. Sepanjang itu masih bisa sampean lakukan wajah dan lain sebagainya, ini wajib hukumnya untuk ditaati. Lah nek kon jegur utawa kon bunuh diri ya jogel. Karena untuk mencetak seorang pemimpin ini juga menjadi tanggung jawab para ustadz, para guru. Dan ini bukan tanggung jawab yang ringan. Bukan hanya di dunia, apalagi yang jenenge kiai ini ora dibayar, Mas. Guru masih mending. Tapi nek ustaz kiai sing bayar sapa? Kalau panjenengan tidak menghargai, terus bagaimana?
dihargai uang juga tidak, dihargai dengan sikap dan perilaku juga tidak.